Assalamualaikum, apa kabarnya nih Sohib Sehat ala Nabi? Yuk kita berbagi informasi seputar kesehatan yang sesuai tuntunan sunnah dan Al-Quran. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang buah-buah surgawi penangkal kanker. Di antaranya adalah buah tin dan zaitun, jahe dan kawan-kawannya, juga buah pisang. Ada statement menarik nih dari Ustadz Zaidul Akbar. Kalau kita istilah morfologi ya, kita bahas secara tradisional ya. Kalau kita buka ya, siapa tuh namanya si tin ini, maka akan kelihatan seperti dia, seperti apa ya, dia kayak apa tuh, muter-muter gitu lah, spiral. Nah itu persis sama, kalau kita testis manusia dibelah. Kalau testis manusia dibelah itu seperti itu juga tuh bentuknya. Sehingga memang zaitun atau tin ya khususnya adalah buah yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan bukan hanya vitalitas tapi kualitas sperma. Jadi kalau kita melihat sesuatu tuh pandangilah apa tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah ciptakan di situ yang morfologi mirip sama kita. Wow, ternyata ada buah dan sayur yang Allah ciptakan bentuknya mirip dengan organ tubuh manusia. Dan ada hikmah di balik kemiripan tersebut loh. Berikut buah-buah yang tersebut di dalam Al-Quran. Kita mulai yuk. Dari anggur. Anggur adalah salah satu jenis buah kesukaan Nabi Muhammad SAW. Dalam surat An-Naba ayat 31-32 disebutkan, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur. Coba kita lihat, mirip organ apa buah anggur ini? Mirip ini nih, ya mirip alveoli, yaitu gelembung-gelembung kecil yang terdapat di dalam paru-paru kita. And guess what? Ternyata sering mengkonsumsi buah anggur dapat menurunkan resiko kanker paru-paru loh. Anggur mengandung zat flavonoid yang bermanfaat untuk mencegah tumbuhnya kanker dan tumor di paru-paru. Satu lagi yang baru saja kita bahas, yaitu tanaman jahe. Kalau dilihat mirip organ tubuh apa ya jahe ini bentuknya? Bentuk yang melengkung membuat jahe ini mirip dengan organ lambung. Dan ternyata senyawa fenolat pada jahe dapat meredakan iritasi pada saluran cerna dan mengurangi kontraksi lambung. Sensasi hangat dari jahe dapat menenangkan tubuh dan mengurangi produksi asam lambung. Kalau manfaatnya untuk mencegah dan mengobati kanker sudah diceritakan ya. Nah, kalau ini sih buah sejuta umat, pisang. Ya, jika disebutkan di dalam Al-Quran sebagai salah satu tanaman surga loh. Dalam surat Al-Waqiah ayat 29, Allah berfirman, dan golongan kanan, alangkah indahnya golongan kanan itu, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya dan naungan yang terbentang luas dan air yang tercurah. Nah, kalau dilihat-lihat mirip organ tubuh yang mana ya buah pisang ini? Hayo diingat-ingat, mirip organ milik kaum Adam ya? Iya, mirip organ reproduksi laki-laki. Dan ternyata kandungan zinc pada buah pisang mampu merangsang produksi sel sperma lebih banyak. Jadi untuk kaum Adam yang belum punya momongan sampai sekarang, bisa dicoba terapi konsumsi pisang ini secara teratur ya. Bahkan untuk pasangan suami istri, disarankan untuk konsumsi pisang sebelum berhubungan. Buah pisang mengandung enzim bromelain yang mampu membuat stamina seksual pria lebih meningkat. Pisang juga mengandung magnesium dan mangan untuk menjaga kesehatan prostat. Eits, jangan dibuang dulu pisang yang berbintik coklat ini ya. Menurut penelitian di Jepang, pisang kuning berbintik coklat ini justru lebih berkhasiat karena menghasilkan zat TNF atau tumor necrosis factor untuk memerangi sel-sel abnormal. Wah, komplit banget kan manfaat si pisang ini? Dian, wanita muda ini mendeteksi adanya benjolan pada bagian payudaranya pada Agustus 2019 silam. Tapi bukan tin dan zaitun yang dipakai Dian untuk menggempur benjolan, melainkan ini nih, yaps, jahe dan sereh. Guess what? Jahe juga disebut sebagai minuman surga dalam Al-Quran. Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 17 yang berbunyi,
Di dalam surga itu, mereka diberi minum segelas air yang campurannya adalah jahe. Yuk kita ikuti cara pembuatan ramuan Ultimate Waternya. Siapkan bahan-bahannya dulu ya. Ada jahe, sereh, jeruk nipis atau lemon, madu, dan air panas. Kupas kulit jahe, lalu iris-iris. Selanjutnya, diiris-iris juga serehnya. Masukkan semua bahan-bahan ke dalam gelas. Siapkan air panas, jangan sampai mendidih ya. Lanjut, tuangkan air panas ke dalam gelas. Setelah agak hangat, baru deh tuangkan madu secukupnya dan juga perasan jeruk. It's so easy kan? Dan percaya atau tidak nih, dengan minum ramuan ini sehari 2 kali, Dian berhasil menurunkan gangguan fisiknya. Dian biasa minum ramuan sehat ini pada pagi sebelum makan dan pada malam hari sebelum tidur. Hasilnya, sakit kepala dan konstipasi yang kerap menderanya jauh berkurang. Ia pun menjadi lebih nikmat dalam beribadah. Ya mungkin Allah sedang pengen berdekatan dengan saya gitu ya. Dan ini dengan saya mengubah pola hidup saya sekarang ini, benar-benar saya merasakan bahwa badan ini sangat amat ringan untuk dibawa ibadah. Dulu yang namanya saya tahajud itu bisa, saya nggak tahu bisa berapa bulan sekali saya tahajud gitu ya. Tapi sekarang insya Allah hampir setiap hari saya bisa tahajud. Dan itu benar-benar ya dengan kemudahan yang Allah berikan gitu. Untuk sholat sunnah ibadah-ibadah sunnah pun juga lebih ringan, pengaruhnya sangat amat besar. Selain saya bisa lebih dekat sama Allah, untuk ibadah juga sangat ringan gitu. Dan itu saya bersyukur, sangat bersyukur. Awalnya, Dian mendapatkan ramuan jahe Ultimate Water ini dari akun IG Dr. Zaidul Akbar. Ia pun lantas mencoba. Kemudian, ia semakin termotivasi untuk sembuh. Dan salah satunya waktu itu memang belum lama saya ketemu dengan salah satu IG dan dia menginformasikan bahwa dia juga punya, dia sudah didiagnosa bahwa dia kena kanker payudara stadium 4B dan itu sudah menjalar kemana-mana dan divonis oleh dokter ya memang tinggal ini aja gitu ya. Akhirnya dia kenal JSR, dia langsung mengikuti JSR ini. Alhamdulillah selama 3 bulan dia benar-benar menjalani JSR dan itu sudah begitu dia cek kembali itu sudah bersih. Selain rutin minum ramuan ini, Dian juga harus mulai pola hidup sehat. Ia tak lagi mengkonsumsi junk food kesukaannya dulu. Termasuk minum minuman manis kemasan yang banyak bahan pengawet dan pemanis buatannya. Masya Allah, kita doakan ya Soib Sehat agar Dian benar-benar bisa terbebas dari penyakitnya. Amin. Kanker sendiri sebenarnya dikenal sebagai penyakit degeneratif akibat pola makan dan hidup yang tidak seimbang. Nyatanya, kanker bukan penyakit baru. Di era kejayaan Islam, Ibnu Sina dan Al-Baitar sudah menemukan obat untuk menyembuhkan kanker. Al-Baitar yang hidup di abad ke-11 Masehi berhasil menemukan ramuan herbal anti kanker bernama Hindiba. Di abad ke-10, ya, ilmuwan kita yang terkenal namanya Al-Baitar ya, memberikan resep tentang salah satu formula untuk kanker. Nah, apa itu? Ada 2. Yang pertama ya Hindiban. Hindiban itu kalau di Indonesia itu dikenal dengan sawi pahit bunga. Hindiban. Ya, Hindiban itu adalah suatu karya besar Al-Baitar yang menyumbangkan, siapa Al-Baitar itu? Dia yang menyumbangkan 1.400 jenis tanaman obat-obatan untuk dunia. Nah, dan bahkan beliau mengatakan, ya, Hindiban ini apabila kanker itu menyerang di otak, maka Hindiban ini tidak bisa berdiri sendiri. Nah, ini juga menjadi pemahaman kita. Ya, jangan sekarang ini lagi zamannya masyarakat mengenal, wah saffron ini obat yang sangat luar biasa, obat ajaib misalnya. Tidak. Saffron ini hanya sebagai katalis. Apa itu katalis? Mengantarkan Hindiban tadi atau mengantarkan herbal tadi supaya bergerak di mana titik yang sulit disentuh oleh herbal tersebut. Umumnya adalah kandungan yang ada pada buah tersebut atau produk ciptaan Allah tersebut yang
pastinya sangat bermanfaat bagi manusia.